Baik, selanjutnya kita akan membuat screen view hazard menggunakan galeri, di mana ketika kita menggunakan galeri, kita dibebaskan untuk membuat tampilan sesuai yang kita inginkan, berbeda dengan data table yang hanya bisa menampilkan data gitu ya teman-teman. Kalau di galeri, kita bisa menambahkan button. Jadi di sini kita akan membuat button edit dan juga button delete ada pada screen view. Gitu. Kemudian selain kita akan membuat screen view-nya, kita juga akan membuat pop-up konfirmasi delete seperti ini, gitu ya. Jadi sebelum proses delete dijalankan, kita akan ada pop-up konfirmasi dulu nih, teman-teman. Seperti are you sure want to delete, kemudian ada action-nya, kalau cancel akan membatalkan, dan kalau delete akan menjalankan proses delete data, gitu. Oke, untuk goals hari ini seperti itu. Kita akan mulai untuk membuat screen-nya terlebih dahulu. Kita klik new screen, ini kita tutup dulu. Kita klik new screen. Kita pakai yang blank saja. Oke, kemudian ini kita taruh di atas view galeri supaya kita enak pindah-pindahnya. Oke, kita mulai dari atas ya teman-teman. Di sini kita akan menambahkan komponen header yang sudah pernah kita buat di materi sebelumnya. Oke, komponen header, insert header. Oke, nah ini akan otomatis masuk. Lalu untuk size-nya jangan lupa kita beri parent.width supaya dia akan mengikuti lebar dari screen-nya. Gitu. Oke, selanjutnya setelah kita menambahkan headernya, kita akan menambahkan section subheader di mana ada subheader label, kemudian search dan juga button create. Oke. Untuk membuat ini kita akan menambahkan kontainer horizontal. Kontainer horizontal. Ya, kita sesuaikan untuk posisinya di bawah header. Seperti ini. Terus width-nya parent juga. Lalu untuk height, di sini teman-teman bisa sesuaikan. Kita coba di 40, masih kekecilan, kalau gitu kita coba di 60. Oke, menurut saya untuk headernya di sini sudah cukup di 60 height-nya dan untuk width-nya itu pakai parent.width. Oke, kita lihat lagi. Sini kita masuk ke label list view hazard. Kita tambahkan label teksnya, kita ubah list view hazard. Teman-teman juga bisa sesuaikan untuk sub menunya. Misalkan tidak perlu pakai view, jadi list hazard aja juga nggak apa-apa. Ini hanya untuk tampilan ya teman-teman. Kemudian untuk flexible width-nya kita nyalain supaya dia memenuhi uh, ruang dalam kontainer. Lalu font size-nya disesuaikan. Lihat. Ini. Oke, menurut saya segini cukup untuk sub menunya. Kalau menurut teman-teman kurang besar, silakan diperbesar. Atau kalau kurang kecil, silakan diperkecil lagi.
Kemudian di sini kita tambahkan search text input. Kita bisa lihat di sini propertiesnya text input. Kemudian kita tambahkan button untuk create. Oke. Kita insert di komponen yang sama. Text input. Text input. Kemudian untuk defaultnya kita kosongkan. Lalu hint text-nya kita tulis search titik. Kemudian untuk round-nya atau border radiusnya kita beri 20 supaya dia melingkar ya teman-teman. Oke, untuk search-nya sudah. Lalu kita masuk ke button create. Kita pakai yang modern. Tampilannya seperti ini. Dan sini teksnya kita ubah jadi create. Kemudian di sini ada icon. Teman-teman bisa pilih yang add. Jadi untuk button modern di sini sudah digabung dengan icon ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai yang klasik juga nggak masalah. Perbedaannya cuma ada di tampilannya aja. Ada seksi kali ini. Oke. Kemudian jangan lupa untuk border radiusnya juga. Kita pakai di 20. Oke. Sudah seperti ini. Kalau misalkan kurang gede, menurut teman-teman bisa digedein. Oke. Width-nya 120. Oke. Kemudian untuk height-nya kita mengikuti search aja. 40. Oke, jadi lebih rapih gitu ya tampilannya. Kemudian menurut saya ini masih dempet. Jadi kita bisa atur gap pada kontainernya. Oke, jadi masih ada jarak antara masing-masing elemennya. Nah, untuk gap ini makin besar angka yang kita masukkan di sini akan makin besar pula gapnya ya teman-teman. Jadi di sini ibarat ada 10. Kemudian untuk search dan juga label di sini ada 10 label. Oke. Kita balik lagi di sini. Setelah kita membuat ini, kemudian kita membuat header untuk tabelnya ya teman-teman. Ini juga masih pakai kontainer horizontal. Kita balik lagi ke sini, kontainer horizontal. Silakan diarahkan ke bawah sub headernya. Seperti ini, width-nya kita parent width. Lalu untuk height-nya teman-teman bisa sesuaikan. Kita coba dulu di 40. Oke, menurut saya di 40 sudah cukup untuk header tabelnya. Nah, teman-teman kurang besar, silahkan diperbesar. Disesuaikan. Kemudian setelah mengatur position dan size, kita akan mengatur colornya. Di sini juga disesuaikan. Teman-teman tidak perlu mengikuti saya. Di sini saya pakai biru. Mungkin abu. Saya akan memakai ini. Kemudian kita lihat lagi contohnya di sini ada hazard title, hazard description, hazard level, evidence dan juga action. Oke.
kita akan menyiapkan 1, 2, 3, 4, 5. 5 kolom ya, teman-teman. Oke, di sini kita tambahkan label. Oke, label dengan font weight-nya semi bold. Kita coba ke bold. Oke, di bold saja. Kemudian flexible width-nya kita nyalakan. Kenapa kita nyalakan? Supaya nanti masing-masing dari labelnya akan memiliki uh, panjang yang sama gitu ya, teman-teman. Kemudian ketika kita sudah menentukan formatnya, kita copy, kemudian kita paste di tempat yang sama sebanyak 4 kali. 1, 2, ini 1, hasil copy-nya, 2, 3, 4. Oke. Totalnya di sini jadi ada 5 label. Baru kita sesuaikan masing-masing hazard title. Kemudian di sini hazard description. Kemudian di sini hazard level. Selanjutnya evidence. Yang terakhir adalah action. Oke, setelah membuat 5 label, kemudian kita lihat lagi contohnya, kita akan masuk ke galerinya ya teman-teman. Oke, kita akan membuat galeri dengan berisi juga 5 elemen, pasti sesuai dengan si headernya. Kita buat di sini galeri. Ini kita pakai galeri blank vertikal supaya dia datanya ke bawah ya teman-teman. Ini kita sesuaikan untuk positionnya seperti ini. Kemudian untuk width-nya parent.width. Oke. Lalu untuk pamphlet size-nya ini kita bisa adjust aja sebesar ini. Atau kalau menurut teman-teman ini kurang besar, silakan diperbesar. Ini mungkin di 50. Oke. Untuk sementara kita seperti ini dulu. Oke, kemudian di sini kita menyesuaikan isi dari galeri dengan headernya. Sebelum itu kita perlu mengkoneksikan untuk itemsnya ke SharePoint tujuan ya teman-teman. Oke. Oke. Data source kita bisa klik di sini akan otomatis ke function items. Kita ganti ke hazard information 1. Nah, di sini teman-teman sesuaikan saja dengan nama SharePoint milik teman-teman semua ya. Oke. Kemudian kita masukkan elemennya karena dia mendatar, kita bisa pakai kontainer horizontal. Oke, seperti ini. Dan width-nya parent.com.
Oke. Kemudian untuk galerinya, biasanya template paddingnya bisa di-nolkan aja teman-teman. Jadi akan em, jadi untuk si kontainer yang ada di dalam galeri akan positioning itu mentok di nol gitu ya. Kalau misalkan paddingnya ada, dia akan mentok di padding gitu. Karena kita sudah nolkan paddingnya, maka sini kontainernya otomatis nol gitu. Tapi kalau teman-teman mau ada paddingnya, nggak apa-apa. Sini kita ubah lagi jadi 5, jadi dia ada gap seperti ini. Ada gap, perbedaannya cuma di situ aja sih teman-teman. Ada padding dan tidak ada padding. Oke, perkenalkan aja nggak apa-apa. Oke, seterusnya kita beri label. Flexibility juga dinyalain. Perlakuannya sama dengan si header ya teman-teman. Eh, kita copy 1, 2, 3, 4. Nah, kita copy label sebanyak 4 label. Jadi totalnya ada 4 label. Dan nanti actionnya di sini kita akan membutuhkan kontainer. Gitu ya. Kontainer horizontal lagi. Kita tambahin kontainer horizontal dulu. Nah, di sini jadi udah sejajar nih masing-masing label dan juga headernya. Oke. Sini kita tambahkan button. Dan background-nya 20. Dan itemnya edit. Oke. Ini button ini kita copy sebanyak 2 kali. Totalnya menjadi 2. Gapnya kita atur di 10. Seperti itu. Nah, ini kerangkanya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini dan contohnya itu udah sesuai. Jadi ada 4 label, kemudian ada 2 button untuk edit dan juga delete. Kita hanya perlu menyesuaikan nih untuk masing-masing labelnya. Kita akan mengambil this item dot apa, menyesuaikan dengan headernya. Oke, kita contohkan di sini this item dot title. Selanjutnya this item dot description. Nah, ini disesuaikan untuk this itemnya ini adalah nama field atau nama kolom di SharePoint yang teman-teman koneksikan dengan galerinya. Tuh. Kemudian hazard level this item dot level. Kayak gini. Value. Nah, kenapa untuk yang hazard level kita ada dot value-nya? Karena untuk tipe data hazard level di sini kita pakai choice ya teman-teman. Jadi kita perlu dot value lagi untuk mengambil nilai dari field tersebut. Kemudian di sini ada evidence. Evidence ini bertujuan untuk menampilkan nama-nama file dari attachment yang kita kirim pada form create
hazard. Contohnya seperti ini, jadi di dalam satu data kita bisa mengattach file sebanyak lebih dari satu. Jadi ketika datanya lebih dari satu, sini ada separator semikolon yang menghubungkan nama-nama filenya. Gitu. Nah, di sini kita pakai function concat this item attachment. Kemudian kita ambil display name, lalu separatornya adalah semikolon. Kita bisa copy aja. Kalau teman-teman mau diketik manual, silahkan. Oke, seperti ini. Kalau separatornya teman-teman mau diganti menjadi titik 2 juga bisa. Atau koma. Tapi di sini saya pakai semikolon. Semikolon. Spasi seperti ini. Gitu. Oke, sudah. Kemudian kita lanjut ke action-nya. Sini ada button. Yang pertama untuk button edit. Lalu yang kedua untuk delete. Dengan icon delete. Teman-teman bisa menyesuaikan untuk warnanya. Kalau palette kamera, kemudian untuk yang edit pakaian. Kemudian untuk kontainer pada parent button edit dan delete, di sini kita hilangkan untuk drop shadow-nya. Karena di sini kita lihat masih ada kotak seperti ini ya teman-teman. Dan ini menurut saya nggak bagus. Tapi kalau teman-teman perlu atau bagus menurut teman-teman, silahkan drop shadow-nya dibiarkan. Tapi kalau nggak bagus, silahkan di-nonkan saja. Kita lihat hasilnya sudah hilang. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan confirmation untuk delete. Oke. Sini seperti contoh ketika delete di sini ada pop-up confirmation seperti ini. Ya. Kita bisa buat dulu tampilannya. Jadi kita pakai container vertikal. Ini X-nya adalah 0. Y-nya 0. Ini untuk shadowing-nya dulu. Jadi width-nya adalah parent width. Height-nya adalah parent.height. Seperti ini. Ini 0. Nah, jadi dia memenuhi satu screen. Kemudian color-nya teman-teman bisa pilih yang abu-abu. Seperti ini. Lalu kita modif untuk color-nya, ini bisa diklik color-nya akan otomatis ke function fill dan kita bisa menjadikan ini shadowing, mengganti angka belakangnya menjadi kurang dari 1 gitu. Semakin kecil angkanya akan semakin transparan. Contohnya di sini saya 7, dia akan semakin gelap, ya. Sini saya pakai 4 aja. Seperti ini. Kalau teman-teman sekiranya ini kurang gelap, silahkan disesuaikan lagi. Oke, selanjutnya kita akan membuat kotak confirmation-nya ya.
Sini kita pakai kontainer. Kita pakai kontainer yang biasa aja. Sini. Nah, ini kan masih memenuhi kontainer parent ya. Kita setting dulu untuk kontainer parentnya. Itu align horizontalnya adalah center, justify vertikalnya adalah center. Oke. Kemudian untuk kontainer childnya, di sini align in containernya kita pakai yang vertikal. Nah, jadi dia ada yang center. Jadi dia ada di tengah. Kemudian untuk flexible height-nya di sini kita matiin ya, teman-teman. Kita bikin sekitar mungkin 300 terlebih dahulu. 250 mungkin. Karena hanya untuk label are you sure want to delete aja gitu. Dan 2 button lagi. Oke, menurut saya ini cukup. Kemudian untuk border radiusnya kita set di 20. Jadi ada roundednya. Kemudian untuk colornya kita pakai putih. Teman-teman bisa disesuaikan aja untuk color backgroundnya itu apa. Misalkan mau transparan, silahkan di transparanin saja. Contohnya pakai yang ini, RGBA 000 gitu. Jadi kalau misalkan putih, silahkan dipilih putih atau merah, hijau, itu teman-teman bebas ya. Kemudian kita beri label untuk header pop-up. Sini kita sesuaikan positionnya di atas. Widthnya adalah parent.width. Oke, seperti ini. Kemudian untuk colornya di sini saya pakai ini. Oh, sorry. Ini sebelah sini. Fill-nya ya, teman-teman. Jadi background dari labelnya. Kemudian untuk teksnya kita menyesuaikan contoh confirmation seperti ini. Kemudian kita centerkan, lalu font weight-nya kita pilih yang bold. Oke. Nah, kemudian untuk colornya, untuk color fontnya kita pakai yang putih, jadi lebih terang gitu ya. Kalau menurut teman-teman bagus hitam, silakan menyesuaikan. Di sini font size-nya di 15, kita coba. Kalau menurut teman-teman ini kegedean, silahkan diperkecil. Tapi menurut saya ini sudah pas di 15 gitu. Oke, lanjut untuk label bodinya. Ini parent.width. Oke, teks alignmentnya center. Kemudian untuk teksnya bisa disesuaikan sama informasi yang teman-teman ingin sampaikan. Misalnya saya masih sama, are you sure want to delete? Seperti ini. Oke. Kemudian kita tambahkan 2 button lagi. Button untuk cancel dan juga delete. Di sini aja. Nah, ini sepertinya untuk kotak confirmation-nya kegedean ya, teman-teman ya. Jadi kita perkecil lagi. Coba kita di 200 di awal. Oke. Kita pakai yang 200. Kemudian di sini untuk yang cancel
Iconnya di sini saya pakai dismiss. Kemudian untuk colornya, di sini saya pakai abu-abu seperti ini. Lalu jangan lupa border radiusnya supaya lebih rapih. Jadi 20. Oke. Kalau kurang besar silahkan width-nya di 120 mungkin. Kemudian untuk height-nya di 35. Oke. Saya segini sudah cukup ya, teman-teman. Naik ke sini. Lalu satu lagi untuk button delete-nya. Seperti ini, silahkan diposisikan di samping button cancel. Oke. Teksnya adalah delete. Lalu iconnya sama, pakai yang delete. Color palette-nya di sini pakai yang merah. Jadi seperti ini tampilan untuk pop-up confirmation-nya. Nah, sebelum ke function utamanya yaitu function delete-nya, kita akan membuat function untuk membuka tutup pop-up-nya ya, teman-teman. Jadi untuk buka tutup pop-up, kita di sini bisa pakai set variable ataupun update context. Nah, bedanya apa antara kedua itu? Yaitu untuk set variable adalah variabel global ya, teman-teman. Sedangkan untuk update konteks itu hanya variabel lokal. Jadi misalkan kita ada dua screen, di mana dua-duanya ini mengandung pop-up confirmation delete misalkan. Kalau misalkan kita pakai yang set variable untuk membuka pop-up, di situ pada backend akan membuka pop-up di dua screen tersebut. Tapi kalau misalkan kita pakai update konteks, hanya membuka pop-up di screen yang kita interaksi langsung, seperti itu. Jadi di sini menurut saya kita akan pakai update konteks aja. CTX show, ini nama konteksnya, teman-teman bisa sesuaikan aja. Ini bebas, CTX show pop-up confirmation delete. Jadi false. Kenapa false? Karena CTX show pop-up confirmation delete ini akan kita jadikan visible si container parent-nya. Nah, kenapa false? Jadi ketika cancel, dia akan mengeset jadi false dan pop-up-nya akan tertutup. Tapi kalau kita set menjadi true dan visible dari container parent-nya true, berarti dia tidak tertutup, dia akan terus muncul gitu ya, teman-teman. Ini kita coba dulu. Nama dari konteks tadi kita copy, kemudian kita paste di visible. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri function yang sama di button delete. Update konteks. Sorry. Kurawal. Jadi true. Seperti ini. Jadi ketika kita klik delete, akan muncul confirmation-nya. Kemudian kita klik cancel, akan menutup pop-up-nya. Karena si pop-up-nya mengikuti value dari CTX show pop-up confirmation delete ini. Seperti itu. Oke, kemudian setelah kita bisa buka tutup pop-up-nya, baru kita akan menjalankan function delete-nya. Sebelum kita ke function delete pada pop-up, kita perlu menyimpan record yang perlu kita delete gitu ya. Jadi kita di
button delete list, kita menyimpan set var selected gallery. Ini teman-teman bisa adjust aja untuk namanya var selected gallery atau var selected kah, seperti itu. Ini bebas ya teman-teman. Ini hanya nama variabel. Baru untuk value-nya kita simpan this item. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita klik delete, sistem akan menyimpan record yang kita klik ke dalam var selected gallery. Seperti itu. Oke. Setelah itu ketika kita klik delete, baru kita masuk ke function delete pada confirmation. Di sini kita pakai function remove. Kemudian nama data source-nya, asset information. Selain function remove, di sini kita pakai remove if, ya teman-teman. Tapi kita coba untuk remove dulu. Di sini remove, kemudian nama share point-nya. Lalu di sini kita bisa langsung var selected gallery. Oke, kita coba. Kemudian selain kita menghapus, kita juga akan menutup pop-up-nya ya teman-teman. Jadi ketika pop-up-nya, jadi ketika datanya sudah berhasil terhapus, pop-up-nya akan menutup seperti itu.